normal kayaknya. Oke, begini, pendidikan inklusif itu kan namanya pendidikan yang harus dilaksanakan dengan harus setara. Jadi pelayanannya adalah pada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang itu harus di sekolah, bisa disekolahkan, tidak harus di SLB, tetapi bisa dimasukkan atau disekolahkan ke sekolah umum, gitu. Dimasukkan ke sekolah umum dan diberikan materi yang sama bagi mereka yang ber-IQ normal. Tapi kalau mereka yang ber-IQ-nya di bawah normal, maka itu harus ada modifikasi. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Dulu pun di era tahun 2010 sampai 2015 mungkin Mbak Dina tahu bahwa SMA Gelagah itu kan dulu punya siswa-siswi akselerasi. Iya. Ya kan? Nah, akselerasi itu pun kan mereka termasuk dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus dan layanan khusus. Karena anak-anak yang mempunyai IQ di atas rata-rata dalam konteks very superior, di atas 130 IQ-nya, itu perilakunya kan sudah berbeda dengan yang lain. Karpe diri. Begitu. Iya, kalau gurunya nerangkan ini, anaknya nggak mood, ya udah buka laptop ngerjakan yang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau gurunya tidak memahami seperti itu kan dikirakan nanti ini anak ini nggak berkarakter, anaknya ini kalau dia tidak gurunya tidak memahami seperti ini. Gitu. Padahal itu sudah menjadi Dan kelemahannya dulu kan itu dijadikan satu kelas sehingga muncullah jadi kelas eksklusif, sehingga oleh pemerintah dihapus dan dijadikan dulu terjadi SKS, gitu kan. Tetap di pelayanan yang sama walaupun ada perbedaan. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Hilda yang ada di Kembiran. Sebagai orang tua kadang yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tidak sedikit yang takut akan perlakuan anaknya. Contohnya takut dibully. Nah, bagaimana tenaga pendidik mencegah hal ini, Pak? Oke, begini, tenaga pendidik itu kan juga sudah, walaupun semuanya juga manusia, tetapi dengan mereka rata-rata mempunyai ilmu pedagogik, ilmu bagaimana cara mendidik. Nah, ini yang akan jadi dasar. Dan kita dari tim itu tinggal memberikan masukan-masukan bahwa ini anak ini berkebutuhan khusus jenis ini, sehingga pelayanan pun seperti ini. Nah, tidak ada pembulian selama ini, tidak ada pembulian, alhamdulillah. Dan di kurikulum Merdeka seperti ini pun itu kan bahkan ada anak harus diketahui karakter anak seperti apa. Cara belajar anak seperti apa. Ada anak yang tipenya kinestetik, ada anak tipenya audio, ada anak tipenya audio visual, ada yang anak tipenya visual saja atau audio saja. Jadi sehingga anak yang kinestetik misalkan, kalau orang guru tidak memahami hal ini, maka anak ini akan jadi bullying, jadi bahan bulian, gitu kan? Karena anak ini tidak bisa diam. Anak kinestetik itu tipenya yaudah kalau diajar mereka harus lantai, begini, gitu loh. Jadi mereka lebih banyak bergerak. Itu anak tipe apa, Pak? Kalau kinestetik. Apa? Kinestetik itu saya masuk ke situ deh kayaknya, Pak. Oh gitu ya. Saya masuk ke situ. Jadi kalau diajar saya santai. Kalau diajar tuh ya pokoknya ya mendengarkan, ya enggak, kadang-kadang mendengarkan sambil mainan. Nah, itu udah banget itu. Dan itu enggak boleh marah karena begitu anak masuk itu akan ada tes IQ dan tes psikologi, sehingga anak-anak itu guru-guru itu akan tahu, oh tipe anak ini adalah kinestetik, tipe anak ini adalah audiovisual, tipe ini, jadi semuanya udah tahu. Kalau anak yang tipenya audiovisual, audio saja disuruh ngerjakan dia nggak mau, senangnya dia melihat, gitu. Senangannya mendengarkan, kalau dia mendengarkan guru menerangkan, anaknya bisa masuk. Ada yang audiovisual harus lihat gurunya terangkan juga, gitu kan? Jadi seperti itu. Nah, ini harus kita
kita kuasai dalam kurikulum-kurikulum yang sekarang ini. Saya penasaran juga ujiannya nanti sama Pak? Kalau ujiannya sama, dan apabila anak itu dalam konteks very slow learner, gitu ya, itu akan ada soal yang termodifikasi, gitu. Ada soal yang dia termodifikasi. Dan untungnya kan sekarang sudah tidak ada ujian nasional. Oh iya, udah dihapuskan? Iya, semuanya kan berbasis guru. Oke. Gitu. Jadi guru yang hasilnya juga lebih relevan Iya, dengan kehidupan karena sehari-hari. yang lebih tahu anak ini seberapa itu sebenarnya gurunya. Ketika kita memberikan nilai sekian, anak ini pantas gitu. Oke. Gitu. Pak Cahyo, ada pertanyaan dari Bu Risa di Banyuwangi. Tadi Iya. disebutkan oleh Pak Cahyo bahwa ada modifikasi untuk ABK yang IQ-nya rendah. Iya. Nah, ini modifikasinya seperti apa, Pak? Tadi sudah dijelaskan ya. Oke, sebenarnya sudah sih. Soal-soal itu paling tidak disamakan dengan mereka, dengan yang pada umumnya, sehingga tingkat kesulitannya harus diturunkan sesuai dengan tingkat ini. Kalau kami sedang diundang, misalkan membuat soal di tingkat Jawa Timur misalnya, untuk sekolah-sekolah inklusif, maka akan ada keterangan ini ringan, ini sedang, atau ini berat. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan bahasa yang berbeda. Kalau disamakan nggak nyambung. Iya. Kan begitu? Betul. Iya, jadi itu Bu siapa? Ibu Risa. Jadi seperti itu. Bukan, kalau pengajarnya sama, cuman pada hal-hal tertentu anaknya akan dibimbing tersendiri. Perlakuannya berbeda. Perlakuan, jadi masuk pada layanan khusus. Oke. Pak Irfan di Kaligondo. Selamat pagi Pak Irfan. Pak Cahyo, mulai kapan Pak anak-anak istimewa ini bisa disekolahkan di sekolah umum? Dan bagaimana kesiapan sekolah umum di Banyuwangi saat ini untuk menerima anak-anak ini? Oke. Itu sudah lama sekolah ini di sekolah inklusif, SMA inklusif itu sudah lama diterapkan. Jadi tahun 2010 dengan layanan khusus untuk anak-anak anak akselerasi itu kan sebenarnya sudah mulai terbuka. Iya. Sehingga bagaimana cara masukkannya? Untuk memasukkan di PPDB misalkan anak itu mau masuk, itu ada jalur inklusif. Di jalur inklusif itu anak harus menyertakan satu kebutuhan khususnya apa. Tidak semuanya bisa didaftarkan gitu. Kebutuhan khususnya apa. Yang kedua harus ada rekomendasi dari psikolog, dokter, psikolog, atau ada rekomendasi dari sekolah sebelumnya. Oke. Gitu ya. Jadi sekolah, misalkan dari SMP X itu ada masukan, Pak anak saya ada yang mau masuk. Selesaikan dulu, lampiri dulu semua rekomendasinya. Sehingga ada persyaratan yang bukan tiba-tiba anak dimasukkan, ternyata sekolah itu tidak ada fasilitas yang itu. Misalkan nggak ada sama keluarga, tidak ada guru yang mampu pada bahasa isyarat, misalnya pada tunarungu bicara, ini nggak ada yang mampu, maka tetap aja ini harus disarankan untuk ke SLBB. Gitu. Ini tadi Bu Hilda menanggapi kembali Pak. Terima kasih Pak Cahyo atas penjelasannya. Jika dari sudut pandang guru orang tua bisa lega Pak. Bagaimana dengan teman-temannya terhadap siswa berkebutuhan khusus? Adakah tameng khusus untuk melindungi hal ini agar tidak terjadi? Luar biasa Ibu, terima kasih Bu Hilda. Begini, dengan pendidikan karakter yang sudah dibangun, ini akan membuat anak-anak menjadi nyaman. Saya beri contoh saja, ketika kami mempunyai siswa yang totally blind, itu teman-temannya sangat mendukung. Gitu. Teman di kelasnya misalkan sebut aja namanya Putri gitu aja. Ya. Nama enggak, salah sebut. Mawar. Ya, Mawar. Jangan. Kalau Mawar melatih itu enggak, itu nama-nama yang korban gitu ya. Nama bunga itu biasanya. Enggak. Sukma. Iya. Begini, ini repot bener. Ini yang wawancarai muridnya jadinya. Jadi begini,
anaknya justru sangat care ke teman-temannya, beneran. Ya. Itu misalkan, Put gimana? Nah wes, saya bisa sendiri. Nah, misalkan anak ini punya laptop, walaupun total blind, laptopnya ini kan ada program tertentu, program khususnya, sehingga laptop itu laptop bicara. Ketika dia mengetik itu dia ngomong ABC-nya ini ada suaranya, sehingga tidak ada masalah. Sedangkan teman-teman, contoh yang sekarang ada anak murid kami itu yang ini, yang tunadaksa, ketika jalan terlalu jauh, Mister, saya nggak bisa jalan jauh, gitu. Teman-temannya, ayo saya bantu, ayo saya gandeng. Nah, ini sudah terbangun. Terbangun seperti itu karena di awal sudah kita sosialisasikan. Ada yang autis, itu teman-temannya semuanya mendukung, nggak ada masalah. Gitu lah, enggak, semuanya tidak ada masalah. Kalau dia mengganggu, paling laporan, Pak itu ganggu ya Pak. Ya ada bijak ngobrol, oke, bagus, teman-teman semuanya care. Gitu. Nah itu tadi Pak, kalau misalkan anak autis ini emosinya masih belum stabil, gimana caranya? Begini, kadang-kadang anak autis itu kan cara menanganannya berbeda. Ada yang anak kalau bertanya itu tidak bisa dari jarak jauh. Ya, karena kami punya murid yang sekarang sudah ada di salah satu perguruan tinggi. Iya, ada salah satu di perguruan tinggi, sekarang sudah insya Allah semester 6. Dan dia ambil akhir ya? Ada dia ambil jurusan matematika murni. Nah, kami ini luar biasa. Dia saya aja belum tentu loh. Kalau Mbak Dina kan pintar bahasa Inggris dulu kan? Oh yes, of course. Kan Mbak Dina ini murid kesayangan saya. Sering bolos ya. Sering tidur di jam mata pelajaran beliau. Lalu ketika ada orang yang tidak memahaminya, kalau teman-temannya care semuanya, bahkan karena pintarnya anak ini waktu pelajaran tersebut misalkan bahasa Inggris, banyak anak yang tanya, iki opo? Ya, iki piye iki? Ini gimana ini? Dia anak itu menjelaskan. Tetapi kalau dia yang tidak jelas, maka dia akan bertanya pada gurunya langsung. Dan pernah terjadi guru itu yang tidak paham dilemparlah sesuatu, tidak menyebut nama, dilemparkan sesuatu dan mengenai jidatnya. Dia langsung marah. Langsung marah dan berontak, tapi tidak menyakiti dirinya sendiri dan tidak menyakiti tidak menyakiti orang lain, tapi dia menyakiti dirinya sendiri. Dia membenturkan kepalanya ke satu benda dan akhirnya dengan harus ditangani dengan tenang, kita peluk, cowok dia, kita sadarkan bahwa ini kami minta untuk kembali, dan kamu nggak suka pelajaran, kamu balik ke kelas, diantar atau jalan sendiri. Ternyata dia bilang jalan sendiri. Dikasih pilihan ya Pak ya? Iya, diantar, balik ke kelas atau jalan sendiri. Dia milih jalan sendiri, Mister. Nah, jalan sendiri tapi dengan catatan. Jalan ketika ada temanmu yang walaupun tidak melihat tapi kamu ngerasa dia melihat, kamu harus tahan untuk tidak boleh marah. Iya, ternyata sampailah di kelas dan tidak ada masalah. Begitu caranya. Lemah lembut gitu ya. Iya, kan lemah lembut. Kan Mbak Rina itu kan lemah lembut. Dia kalau marah, mintanya diapain? Kasih duit. Tahu aja. Jadi itu juga bisa menjadikan edukasi untuk para orang tua ya, bisa ya, Pak Cahyo ya. Iya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi anak-anak ketika tantrum? Ya, betul. Meskipun anak itu bukan anak berkebutuhan khusus, balita misalnya, pada saat tantrum itu juga di luar kendali kita ya. Jadi tidak bisa juga dengan kekerasan ya, Pak Cahyo ya. Betul. Dan jangan pernah mengolokkan anak. Oh ini bodoh, kamu itu bodoh. Nah itu sudah satu bullying dan ini akan melekat pada memori anak di otaknya dan dia akan muncul ketika dia lagi sepi, lagi tidak ada kegiatan, maka kejadian-kejadian yang dia simpan di bawah sadarnya akan muncul di situ dan bisa jadi tantrumnya. Ya itu melekat. Ini satu lagi pertanyaan Pak dari Bu
Zaidi yang ada di Purwoharjo. Izin Oke. bertanya Pak Cahyo, Oke, apakah bisa di untuk ijazah anak-anak berkebutuhan khusus sama atau ada perbedaan Pak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? jamnya sama Ibu. Tidak ada penjelasan, misalkan namanya si Badu, ini tidak ada penjelasan berkebutuhan khusus. Berarti ijazahnya sama. ya? Ijazahnya semuanya sama. Gitu ya. Jadi berkutir semuanya sama Bu. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Oke. Udah ya? Saya baru bilang, oh udah ya? Kirain masih ada 15 menit lagi waktu kita. Tapi ternyata kita sudah ada di menit 57, kurang 3 menit lagi kebersamaan kita Pak Cahyo. Oke. Closing statement dari Pak Cahyo, apa yang ingin disampaikan untuk para orang tua, terutama para orang tua ya Pak Iya, ya, iya. yang memiliki anak-anak istimewa ini kita menyebutnya. Oh betul, mereka anak istimewa. Satu, jangan pernah mengatakan dia anak yang berkebutuhan khusus. Ya, bahwa anak itu adalah anak yang istimewa, yang harus kita perlakukan dengan istimewa. Mereka adalah anak yang bisa membanggakan kita Ya di betul. kemudian hari. Ya, yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan kelebihan pada anak-anak yang seperti ini. Oke. Gitu ya. Tetap sabar, semangat, dan pasti ada jalan keluar yang insya Allah akan hidup kita juga. Iya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Cahyo. Satu lagi, Oh, ya, sekarang tidak ada orang yang meminta anaknya seperti ini. Betul. Semuanya jadi anugerah, kayak lagunya The Massive, kan gitu ya. Oh betul. Dan satu lagi mungkin Pak Cahyo, kehadiran mereka bukan mereka yang minta. Betul. Mereka hadir karena doa kita. Iya. Gitu. Oke, setuju. Pak Cahyo terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Next time kita undang lagi ya Pak ya. Yes, by all means. Untuk ngobrol-ngobrol lagi, entah itu dari seputar dunia inklusif atau keunikan-keunikan yang lainnya. Banyak, karena masih banyak sekali yang ingin kita kupas dari pagi hari ini. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Pak Cahyo sekali lagi terima kasih. Saya obrolan kita pagi hari ini harus kita tutup. Oke. Dan kita mau lagi minggu depan ya, Novela. Betul. Hari Sabtu Dunia Wanita dari Jam 8 sampai sampai jam jam 10 10. Dan kita akan menghadirkan berbagai narasumber yang pastinya akan memberikan banyak sekali ilmu lain. Wawasan baru. Baik, kalau begitu kita bertiga pamit undur diri. Pak Cahyo, saya Dina Asti dan Saya Novela Rahma. pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Keren. Keren banget